Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah subuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, saudara-saudaraku, anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kita yang kita tidak tahu nanti kapan berakhir. Tadi malam Allah menggenggam kesadaran kita dan alhamdulillah pada subuh hari ini mulai tadi kita bangun sahur, mungkin ada juga bangun sholat tahajud, karena kembali kesadaran kita untuk melakoni perjalanan hidup dari dua peran, yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah, sebagai hamba Allah, berimplikasi pada amalan-amalan ritual. Kita sudah memilih Islam sebagai frame kehidupan kita yang terikat pada rukun. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Guru Kiai Farid Waqti setiap Jumat subuh di Makassar di Al-Markas rutin memberikan pengajian. Sebelum masuk pada materi selalu disampaikan motivasinya salat subuh. Seandainya katanya tidak bisa 5 waktu itu di masjid dan kita hanya mampu 1 waktu, pilihlah waktu 1, yaitu salat subuh secara berjamaah. Karena memang Allah sudah menyampaikan juga bahwa salat subuh itu disaksikan malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Saya terkadang merenung, mungkin salat lain itu tetap juga disaksikan, tetapi kenapa Allah menekankan ini? Akhirnya kalau kita telusuri hadis yang selalu diberikan kita motivasi Pak Kiai, seandainya katanya kita bisa menunggu, ya, orang yang pergi salat subuh, kita bisa menunggu syuruk, masuk waktu duha awal, kita berdiri salat 2 rakaat, kita bisa mendapatkan pahala haji umrah sempurna 3 kali diulang Rasulullah. Jadi Allah itu maha rahman kasih sayang. Ketika haji umrah itu yang mabrur dijanji dengan surga, hanya berapa persen orang Madinah yang bisa ke tanah suci? Hanya berapa persen orang Indonesia yang bisa ke tanah suci? Nah, rupanya Allah maha rahman kasih sayang, memberikan kita peluang untuk mendapatkan pahala sama dengan umrah. Saya ulang, pahala sama dengan umrah. Jadi ini luar biasa. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi yang kita sudah komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai bentuk implementasi dari syahadat kita. Karena rupanya yang dimaksud syahadat itu bukan hanya sekedar diucapkan. Ketika yang melegitimasi keislaman kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, makna syahadat itu kita sudah membangun komitmen akan mengoptimalkan, malah memaksimalkan. Yang pertama, kita komitmen mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, kita komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan maupun yang kedua adalah khalifaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi ini memang Allah juga membuka rahasianya di dalam salah satu surah 331 kalau tidak salah, karena ini ayat ini saya catat tersendiri karena saya coba merenung. Rupanya perjalanan hidup kita hanya mencoba mencari ridha dan kasih sayang Allah untuk berpeluang mendapatkan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah Muhammad, siapa hamba yang mengharapkan ridha dan kasih sayangku dan berpeluang aku akan ampuni dosa-dosanya, perbanyaklah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Salat jamaah ini luar biasa. Kita sudah dianjurkan. Ini saya bilang, ini saja dulu diperhatikan dalam kehidupan, itulah pembuka keberkahan kehidupan. Narekuna rafi ini hak nafang Allah Ta'ala. Kalau sudah sampai waktu salat, sebanyak pergi mikir dulu salat. Ayat tadi yang dibaca Pak Iman itu dikhususkan pada hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila zikrillahi wa sarul bai'a. Saya bilang alangkah bagusnya kalau seluruh waktu salat ketika sudah dikumandangkan azan bersegeralah untuk mengingat Allah. Kalau semua waktu salat kita lakukan itu kecuali hal-hal memang yang tidak bisa ditinggalkan. Dokter yang sementara operasi karena dia makna secara teks ayatnya, wah sementara operasi tinggalkan, itu kan fatal jadinya kan. Makanya beragama itu harus kita mencoba beragama tes dan kontes. Karena ada juga yang betul-betul kalau tesnya begini harus begini. Jadi tes dan kontes. Ya. Hadirin sidang jemaah subuh, teman-temanku, para alim ulama yang insya Allah dimuliakan Allah. Ini sudah etapa terakhir dari bulan suci Ramadan. Mungkin tinggal 3 hari ya. Sudah hampir sampai ke ujung perjuangan kita. Bahkan di akhir hari bulan suci Ramadan ini ada yang kita tunggu. Meskipun itu rahasia, boleh jadi sudah hadir sebenarnya mulai dari awal. Apa yang kita tunggu adanya satu malam yang luar biasa. Malam kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi itu berapa tahun itu? 84 enggak salah, sudah biasa dia 84 tahun. Dan rupanya ini keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat Islam. Setelah Rasulullah merenung betapa umurnya umatku ini hanya sampai 63-70 tahun dibanding umat-umat sebelumnya. Nah kalau kita menghitungnya, dihitung secara kuantitas, wah ini umat saya ini bisa kurang kuantitas keseluruhan amalnya karena singkat umurnya. Disinilah dihadirkan salah satu malam, yaitu malam double sebenarnya kalau saya katakan malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah apa yang terjadi pada malam itu yang dijelaskan juga di ayat ini. Tanassalul malaikatu warruh, turun rombongan malaikat. Bahkan disebut sendiri
Jibril, karena Ruhul Kudus itu Jibril. Nah sekarang pertanyaannya, ini masih menjadi bahan-bahan diskusi. Kalau Jibril turun pada malam itu, sebenarnya apa yang dibawa? Tidak mungkin ayat yang tertulis lagi dibawa karena sudah lengkap kan. Dan itu hanya khusus diberikan kepada Nabi dan Rasul. Hanya diberikan kepada Rasulullah. Nah pertanyaannya, kalau begitu apa kira-kira yang dibawa? Nah, ini tidak ada diskusi-diskusi. Ada yang berpandangan bahwa sebenarnya yang dibawa Jibril itu adalah hamase, ilham, hikmah dari Al-Quran yang tertulis. Karena Al-Quran itu, Allah memperkenalkan Al-Quran itu kitabun wal hikmah, tertulis penuh dengan hikmah. Dan ini hikmah luar biasa. Terkadang ayat itu dibaca sama aja yang dibaca hari ini, muncul lagi inspirasi baru dari ayat itu. Bukan penafsiran, karena bukan hak kita ini untuk menafsirkan. Tetapi terkadang muncul inspirasi, oh ya Allah, satu ayat. Jadi saya bilang betul-betul ini Allah memperkenalkan bahwa seandainya kamu kaji ini Al-Quran, ya, mau kaji ayat-ayatku ini, mau mengkaji hikmahnya, habis itu air laut, 2 lautan ditambah lagi, belum cukup itu jadi tinta untuk mengkaji hikmah dari ayat-ayatku. Saya terus terang hikmah yang terkadang saya dapatkan, bagaimana kaitannya atau bagaimana mempertemukan dengan ayat-ayat kauniyah. Saya orang pertanian, tetapi ayat-ayat yang mendasari ilmu pertanian itu terkadang saya temukan dan menjadikan dasar untuk bagaimana keberanian saya untuk melakukan perubahan-perubahan cara pandang tentang pertanian, tentang lingkungan. Ada semua di dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya, siapakah yang diberikan hikmah nanti itu? Tetapi saya punya pandangan bahwa seluruh alam semesta ini mendapatkan nanti percikan dari Lailatul Qadar. Jangankan manusia, makhluk lain pun dapat. Nah itulah mungkin banyak cerita-cerita dulu bahwa yang saksikan itu terkadang lihat bahwa tanaman itu bersuju atau ya, ada kan ya, ada yang pernah saksikan misalnya air itu membeku, berarti semuanya dapat percikan itu. Tetapi kalau kita mengkaji lebih banyak sebenarnya ya, nanti itu ke person-person. Jadi semua dapat, tetapi tingkatan-tingkatan hikmah ini mungkin itu yang berbeda. Apa yang membedakan tergantung keseriusan kita memproses pensucian diri kita, mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang. Karena saya beranggapan Ramadan ini adalah proses pensucian jiwa untuk mendekat pada fitrah kesucian, atau proses bagaimana mendekati tubuh cahaya kita. Ya, mungkin sering saya sampaikan bahwa badan ini ya ada jasad ya yang tercipta dari unsur tanah dan unsur air, yang tadi dibaca sama penupu itu. Penupu juga bahasa Mandarnya. Ada tadi wallazi apalagi ayatnya pada khalqal mintin. Aku ciptakan awal manusia itu dari tanah. Summa ja'alna salahu min sulalatin mintin. Setelah itu summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Saya coba setelah saya belajar semua surah-surah itu yang diistimewakan ada di situ ayat, memang penuh rahasia di balik ayat itu. Ada di Al-Waqiah, ada di Ar-Rahman. Saya coba itu, ada memang. Di sini tadi As-Sajdah itu di situ diceritakan awal kejadian kita. Dijelaskan bagaimana awal penciptaan manusia, kemudian bagaimana keturunan Adam tercipta dari air yang terpencar. Nah, itulah air mani. Setelah itu aku tiupkan ruhku dan aku berikan penglihatan, pendengaran dan akal pikiran. Sayangnya sedikit yang mensyukuri.
Allah juga menyampaikan hanya sedikit yang mensyukuri. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi semuanya kita dapat. Nah sehingga kalau menurut saya di akhir-akhir 10 terakhir itu hanya fokus. Sebenarnya proses pensuciannya itu mulai dari awal. Mulai dari awal. Nah apa yang mengantar proses pensucian itu ya amalan-amalan. Yang pertama puasa. Puasa itu kan diwajibkan. Dan apa yang dilatih di puasa itu adalah bagaimana mempraktekkan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan yang sudah inherent dalam tubuh, sudah ada dalam tubuh tadi. Yaitu tadi sumasawahu nafaha fihi min ruhi. Jadi semua orang memiliki sifat-sifat ilahiyah. Kejujuran, keadilan, kepedulian, kecerdasan anak-anak yang sementara mencari ilmu. Anda orang cerdas. Saya malas katakan bahwa saya katakan begini, potensi dasarnya manusia pada mana sama. Kenapa saya katakan potensi dasarnya sama? Semua berasal dari satu titik yang disebut dengan tadi sel atau stem cell atau zigot. Tidak ada yang duduk di sini tidak berasal dari dua titik. Saya juga berasal dari satu titik. Di mana ukuran titik itu ya subhanallah Allahu akbar 1/10.000 cm. Jadi Pak Haji, Pak Bapak, Ibu-ibu, kita berasal dari 1/10.000 cm. Diproses selama 9 bulan 10 hari dalam rahim, yang luar biasa juga rahasia-rahasia prosesnya di dalam itu. Dan 1/10 cm itu masih banyak rahasia di dalamnya itu. Ini ya orang yang belajar biologi itu ada namanya komponen sel, ada 7, ada mitokondria, ada ribosom, dan yang paling rahasia banyak ditemukan di inti sel, karena disitulah ada DNA namanya, kromosom berpasangan, yang mengantar kenapa kalau bapak saya lurus rambutnya, mama saya lurus rambutnya, saya lurus. Tetapi jangan kita katakan kalau ada saudara saya keriting bahwa bukan saudaraku. Karena di dalam genetika itu kan berpasangan yang mengantar itu. Jadi ada namanya resesif. Jadi nanti kelihatan pada turunan berikutnya. Telusuri dulu neneknya. Mungkin ada neneknya yang keriting, sehingga turunan kedua atau ketiga barulah muncul itu yang keriting. Itu saya bilang makin tinggi sebenarnya ilmunya orang, mestinya mesin dekatan lebih mengenal Tuhan. Saya coba masukkan ini di dalam proses pembelajaran bahwa kita mengajarkan anak didik kita terhadap suatu objek bukan hanya mengantar dia pintar dan terampil terhadap objek itu, tetapi dengan mempelajari objek, misalnya tanaman, mempelajari ekonomi, mempelajari politik, mestinya dia kenal Tuhan, lebih mengenal Tuhan dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga saya katakan ilmu apapun dikaji itu kan ayat-ayat kauniyah, tanda-tandanya juga Tuhan. Sehingga ilmu apapun yang kita kaji, kalau ilmu itu benar, adalah perjalanan spiritual untuk lebih mengenal Tuhan dan mengenal diri kita. Ini yang saya coba suarakan sekarang. Bagaimana ini yang sudah dipisahkan 400 tahun oleh pandangan barat, kita coba kembalikan. Kalau dikembalikan itu luar biasa. Dikombinasi kami dengan kearifan lokal, budaya-budaya lokal Mandar, tentara lingkungan, kita bungkus ilmu lingkungan dengan budaya itu, ya luar biasa. Sehingga nanti ilmu lingkungan itu betul-betul mengantar kita untuk sadar menghargai lingkungan, menghargai air, menghargai terumbu karang. Mungkin berulang saya sampaikan kearifan lokal Mandar tentang lingkungan itu, dia gunakan tanaman untuk mengoreksi etikat baik seseorang pemimpin. Berarti dari dulu itu leluhur Mandar sudah paham bahwa jiwa kita terkoneksi dengan alam. Karena dia tanya itu tanaman. Kan kalau sudah dilantik itu Maradito Makaka, kemudian bersama handaknya dia disuruh dikasih tanaman menanam pada suatu tempat namanya Sokbe kan. Setelah itu kalau ada tanaman tidak tumbuh subur, ditegur itu pemimpin, bapak atau ada etika baik, ketidak baik kita dalam kepemimpinan ini. Siapa yang bilang? Itu tanaman yang bilang. Tapi jangan lagi ada politiknya. Dibedakan memang tanamannya, harus sama tanamannya, sama tanahnya. Karena kalau sudah beda memang itu unsur politik lagi. Ya, itu jadi luar biasa. Kalau itu membungkus ilmu lingkungan yang ada sekarang, itu kan luar biasa. Ditambah dengan referensi ilahi. Saya kembali ya. Siapa yang mendapatkan tadi hikmah? Sekali lagi bahwa insya Allah semua kita dapat. Jangan nanti kita menunggu bahwa
tiba-tiba saya lihat ini air membeku. Tapi cobalah nanti koreksi mulai dari cara berpikir dan ketenangan jiwa kita setelah keluar di bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah merasakan ketenangan jiwa dan kreasi-kreasi berpikir, ide-ide cemerlang bagi ini pengajar, itu sudah tanda-tanda itu. Kemauan mau belajar agama itu sudah tanda-tanda itu. Kemauan untuk bagaimana terbiasakan salat awal waktu itu sudah tanda-tanda. Dan itu hak prerogatif Allah kan. Yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Aku akan berikan hikmah, ilham, pamase kepada siapa yang aku kehendaki, dan barang siapa aku berikan, itulah sebenarnya kebaikan yang paling besar. Mudah-mudahan seluruh jamaah di siapa lain namanya? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah ini luar biasa memang. Nurul Hidayah. Saya biasa katakan begini, di balik nama itu bukan hanya identitas, tetapi di balik pemberian nama ada harapan. Di balik pemberian nama, saya yakin bahwa harapannya yang memberikan nama ini, bahwa jamaahnya itu selalu mendapatkan hidayah. Ya, kita semua dapatkan, insya Allah. Nah, apa yang dilatih di puasa itu kan mempraktekkan sifat-sifat mulia Tuhan di dalam puasa. Apa yang dilatih? Yang pertama dilatih kejujuran, dilatih kesabaran. Tidak bisa sampai puasa itu kalau kita tidak sabar kan. Sementara sabar ini kan luar biasa, bahwa orang yang sabar itu selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Saya biasa gunakan Pak ini secara pribadi, saya gunakan untuk mengukur diriku. Masih sering emosi tanpa terkendali, berarti kita masih jauh. Saya bilang saya masih jauh ini, masih harus belajar banyak. Masih biasa marah-marah depan mahasiswa, apalagi di rumah. Berarti masih, karena Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Kemudian kita dilatih taat pada aturan. Kalau kita tidak taat pada aturan, ya, itu pasti batal puasa kita. Dan yang paling menarik adalah kita dilatih untuk jujur. Dan hakikat dari kejujuran, hubungan antara hamba dengan Sang Khalik. Karena tidak ada yang lihat itu, bisa saja pura-pura kita puasa. Pura-pura puasa. Siapa yang tahu bahwa kita puasa adalah Tuhan. Dan ini juga bisa kita merenung bahwa hadis kayak itu yang mengatakan bahwa kebahagiaan bagi orang berpuasa ketika dia ketemu dengan Tuhannya dan pada saat dia buka puasa. Saya coba merenung, rupanya kalau kita mau menggenggam kebahagiaan, salah satunya harus terapkanlah, latihlah diri kita mengaktualkan kejujuran, latih diri kita untuk sabar, latih diri kita taat pada aturan. Karena kalau tidak ada tiga ini tidak mungkin. Tetapi awalilah perjalanan hidup kita mulai dari niat. Karena puasa juga kan diawali dengan niat. Berarti kalau saya bilang, kalau kita mau mencapai kebahagiaan, ya, perbaikilah, awalilah kegiatan itu, ya, dengan niat yang suci karena Allah untuk mencapai tujuan. Dan dalam proses mencapai tujuan itu, hadirkan kejujuran, hadirkan kesabaran, hadirkan ketaatan. Itu renungan saya dari makna itu. Kemudian pada saat ketemu dengan Tuhannya, kapan ketemu? Apakah ketemu fisiknya? Saya makna ketemu itu sama-sama ketika kita aktualkan sifat mulianya dalam proses kehidupan kita. Itu kita ketemu itu. Di mana lagi ketemu? Ketemu pada saat salat. Tapi ini berarti ini. Kenapa saya katakan ketemu pada saat salat? Karena Rasulullah ketika perjalanan spiritualnya itu dari Sidratul Muntaha ke atas, itu kan Mi'raj ya. Ketemu. Dia diperlihatkan hal-hal masa lalu dan masa yang akan datang, bahkan diperlihatkan surga. Sementara Rasulullah menyampaikan salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Berarti saya bilang, ya, proses mi'raj kita itu pada setiap kita salat. Makanya perbanyaklah mi'raj kita untuk berkomunikasi, untuk ketemu dengan Allah. Tetapi bagaimana mi'raj yang bisa mulus ketemu adalah khusyuk. Nah, ini juga berat. Tambah salat kita tambah banyak diingat.
Tetapi maaf, saya optimis, saya selalu optimis. Nah, kita kifung Allah Ta'ala, kalau kita serius berusaha untuk khusyuk, insya Allah satu saat akan diberikan bahwa inilah caranya untuk khusyuk. Rasulullah 23 tahun kan diproses, apalagi kita amami orang awam. Tapi saya optimis. Saya terserang secara pribadi, terkadang saya ini Pak, masa salat 2 rakaat, terkadang aku lupa rakaatnya, ini 2 rakaat ini. Itu godaan setan yang mengganggu pikiran kita. Banyak kiai saya tanya, termasuk guru Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dia bilang banyak mengganggu itu pikiran. Karena kan kemampuan kita sebenarnya untuk menserokan itu salah satu. Akhirnya saya ambil kesimpulan, insya Allah Allah Maha melihat perjuangan saya untuk berusaha untuk khusyuk. Karena memang Allah menyampaikan juga dalam Al-Quran bahwa berat itu bagimu. Tetapi sudah ada gambarannya, allazina yasunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa yang khusyuk itu memang yang betul-betul yakin akan ketemu dengan Tuhan, akan kembali pada Tuhan dan mempersiapkan diri pada saat proses untuk melaksanakan sholat. Jadi mohon maaf, jadi wudhu itu bagian prosesi untuk masuk ke sholat. Jadi bobo, kalau sudah maki wudhu jangan maki pergi dulu nonton sinetron baru sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan mungkin baca WA dulu, karena ini godaan ini. Agar nasa guru Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar, secara fikih wudhu tidak batal, tetapi energi wudhu atau kekuatan wudhu untuk menyambungkan kita dengan Allah itu sudah berkurang begitu kekuatannya itu wudhu. Saya bilang betul juga. Ini kan biasa godaan ya, sudah wudhu pi buka WA lagi, jangan mikir dulu. Ini dari hasil pembelajaran saya, itu pun belum saya dapat, saya terus terang belum. Karena itu kan kalau khusyuk itu terkait dengan kesucian kalbu kan, kesucian hati kita kan. Berarti masih banyak mungkin noda-noda di kalbu saya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan nanti untuk bagaimana mensucikan kalbu kita semua. Karena di sini kuncinya kalbu. Yang hampir disepakati sekarang itu kalbu itu sebenarnya jantung secara fisik. Secara fungsional adalah fuad. Fuad itu tersambung dengan otak di sini yang namanya amigdala. Dan subhanallah, Allahu Akbar, ditemukan sekarang perkembangan ilmu pengetahuan terbaru bahwa yang selama tahun 80-an itu yang dianggap bahwa yang memiliki neuron itu hanya otak, yang miliaran itu, yang tersambung ketika kita melaksanakan amalan-amalan baik itu tersambung. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita melaksanakan salat awal waktu, puasa sunnah, itu akan menyambungkan neuron di sini. Tetapi rupanya bukan hanya itu. Di kalbu kita, di jantung kita ditemukan sekarang ada 40.000 sambungan neuron, dan kekuatannya lebih dahsyat daripada yang ada di sini. Karena dia bisa terpencar. Karena di sini kan pancaran cahaya yang paling kuat di dalam diri kita, di kalbu ini. Jadi kalau kamu mendekati tubuh cahayanya, bersihkan ini. Bersihkan. Bagaimana membersihkan? Banyak zikir, banyak membaca Al-Quran, banyak melaksanakan salat-salat sunnah. Itu adalah proses pensucian. Saya bilang baru ditemukan para ilmuwan sekian abad yang lalu. Quran sudah menyampaikan kepada kita bahwa yang paham itu bukan otakmu, yang paham adalah kalbumu sebenarnya. Ya Allah. Nah, yang pemahaman itu hadir dari sini. Nah, ini lagi mengantar cara mengajar kita bahwa kalau kita mengajar jangan hanya sentuh otaknya, sentuhlah kalbunya, karena itulah yang tersimpan nanti menjadi pemahaman. Kalau hanya disentuh ini, bilang orang Bugis, matamai do cili kanan, masui do cili kiri, degaga monro. Tetapi kalau tersentuh ya, bagaimana menyentuh? Nah, inilah bagaimana mengawali pembelajaran, diawali dengan doa. Bahkan sekali lagi guru Pak Nasaruddin Umar dia katakan begini, biar buku biasa sebenarnya kamu baca itu, sebenarnya kau wudhu baru baca itu buku. Saya ikuti pengajiannya ini 4 kali 1 pekan, ini luar biasa. Pendekatan teosofi itu memadukan antara tasawuf dengan filsafat. Ini menarik ya. Dan itu sudah luar biasa memang bacaannya guru itu. Biar tafsir Taurat nak baca, tafsir Injil nak baca yang aslinya ya. Jadi makanya memang makin banyak bacaan insya Allah itu, apalagi kalau kitab-kitab suci yang kita baca, makin luaslah wawasan kita dan makin bijaklah kita bersikap dalam beragama dan bermasyarakat. Saya pelajari orang yang ekstrim dalam tanda petik, memang hanya baca 1 kitab, tidak mau baca kitab lain. Jadi bagaimana mau bertambah wawasan kalau kita tidak mau baca yang lain yang dipahami orang?
Ini yang banyak ya. Banyak pengalamanku saya, karena banyak pergaulanku sebelum saya putuskan untuk bagaimana bergabung di komunitas yang saya anggap bahwa inilah yang bisa mengantarlah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya pernah bergabung yang akan memperjuangkan khilafah. Saya bilang, bukan ini. Saya pernah bergabung yang terlalu banyak menyalahkan akar rumput, berasaan bidah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang sudah baik dianggap ini ya. Akhirnya saya bilang, bukan ini yang saya cari. Tapi saya pernah, jadi saya tahu semua itu, saya tahu. Pernah saya dianggap tokoh. Dan pertama saya mencoba memutuskan untuk tidak masuk bergabung waktu pertama saya hadir di Unsul Bar ini. Saya diundang di Malavio untuk menjadi pemateri terkait khilafah. Saya bilang, boleh saya hadir tapi undang saya sebagai pembanding. Karena saya putuskan bahwa kelihatannya perjuangan ini akan terjadi benturan. Jadi bagaimanapun niatnya, kalau strategi mencapai itu tidak tepat, terjadi benturan dengan pemerintah, terjadi benturan dengan masyarakat, orang tua kita yang sudah berakar itu budaya yang baik, itu pasti perjuangan itu susah untuk berhasil. Jadi saya bilang, panggil saya sebagai pembanding. Tidak panggil bukan sebagai pembanding. Akhirnya tidak pernah diundang sebagai tokoh. Itulah karena sekali lagi wawasan itu berubah setelah kita membaca. Jadi bacaan dibutuhkan. Jadi saudara-saudaraku, jangan hanya baca satu kitab, jangan hanya dengar satu ulama. Ya. Yang saya terkadang merenung ulama sebesar Quraisy Shihab disalatkan. Pak Kiai Quraisy Shihab sampai di Arab Saudi kan diakui sebagai ulama besar. Kita ini yang baru baca kitab, beberapa kitab, kok disalahkan? Hanya melihat mungkin satu fenomena, lihat anaknya, lihat ini langsung disalahkan. Beragama ini tes dan konteks. Mungkin lebih tinggi pemahamannya Quraisy Shihab melihat apa yang kita saksikan itu dibanding kita ini. Termasuk Pak Kiai Nasaruddin Umar kemarin saya ceramah di Masjid Agung, Masjid Al-Markas Maros. Setelah itu saya dimisi karena rencana dia mau panggil untuk memberikan ini, tapi katanya ada yang beredar begini. Saya bilang, saya ikuti pengajiannya ini. Saya kira tidak sampai ke situ. Ada yang tuduh lagi Syiah. Saya bilang tidak, justru dia memperjuangkan itu bagaimana Islam yang komprehensif ini. Mungkin memang cara pendekatannya, beliau itu kan tidak mudah menyalahkan orang. Tidak mudah menyalahkan orang karena memang pembelajarannya sudah. Karena dia katakan begini, perdebatan kita ibaratnya ini tangan, kita berdebat di bawah sini yang banyak cabang-cabangnya. Tetapi kalau kita naik tingkat ke atas ini, insya Allah perdebatan itu akan berkurang. Karena kita pahami perjuangannya orang, kita pahami perjuangannya kelompok lain ketika dia sampai di sini. Jadi dia diibaratkan tangan. Kalau sampai makin ke atas ini, makin bijaklah orang beragama dan bermasyarakat. Hadirin sidang jamaah subuh, insya Allah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan tidak ini karena agak panjang ini, tapi ada tadi motivasinya. Kalau tidak ada yang penting kan tidak makan jikit juga. Kalau bisa sampai waktu suruk nanti sholat dapat pahala kan? Ya. Kemarin di Maros sampai suruk betul, sampai saya turun di mimbar, Prof barusan katanya ini ada sampai suruk betul. Biasanya masih banyak waktu selesai di atas. Saya bilang, saya kan sudah biasa mengajar 3 SKS. Kalau mengajar 3 SKS itu Pak, 3 kali 50 menit berapa itu? Kalau 2 SKS 100 menit, ya jadi biasa aja. Hadirin sedang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, yang terakhir sebagai motivasi. Jadi sekali lagi, tadi malam saya kira kita fokus tadi malam kan, salat tasbih, salat tahajud, ya, dan banyak zikir-zikir kita. Itu adalah sekali lagi fokus untuk proses pensucian. Tetapi prosesnya itu sebenarnya mulai dari awal. Mudah-mudahan nanti Ramadan ini hanya pelatihan itu. Kalau amalia-amalia kita nanti dikasih ke umur Allah setelah bulan suci Ramadan itu, kita lanjutkan kebiasaan kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kita lanjutkan salat tarawih kita dalam bentuk tahajud. Insya Allah itulah tanda-tanda untuk bagaimana kita nanti merebut husnul khatimah di akhir hidup kita. Jadi sekali lagi latihan. Jangan kebiasaan-kebiasaan baik kita, ibu-ibu, bapak-bapak, di bulan suci Ramadan ini, setelah di luar bulan suci Ramadan itu sudah hilang semua. Jangan.
Ya. Puasa, kalau kita hanya mau berpuasa wajib satu kali, 1 tahun baru kita berpuasa. Dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai tahun depan kan. Makanya Rasulullah memberikan lagi tawaran-tawaran. Insya Allah sampai ke Syawal ada. Puasa Syawal kan 6 hari kan. Ada lagi Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Islam. Ada Senin Kamis. Kalau tidak bisa ke Senin Kamis, latih saja Senin, ya. Yang penting harus ada sunnahnya. Jadi setiap wajib itu ada sunnahnya. Dan saya mohon maaf, disinilah pertaruhan kita untuk bagaimana memproses diri dan mendekat kepada Allah. Sunnah yang menentukan. Bahkan saya merenung bahwa menguji keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, ujilah di sunnah. Tidak ada yang suruh kak puasa sunat misalnya. Sehingga biasa itu kalau puasa, saya puasa, teman-teman, puasa baru kita makan. Saya bilang tidak, silakan. Tidak ada yang suruh kak puasa. Kecuali saya bilang kalau puasa wajib, kemudian kita makan dekatku, ya mungkin agak tersinggung saya. Tetapi kalau sunnah kan tidak. Jadi rupanya kalau mau menguji keikhlasan kita, insya Allah uji di sunnah. Dan suatu saat ketika sunnah itu sudah kita rasakan, merasa kehilangan kalau tidak kita lakukan, itulah tanda-tanda menduduki posisi yang dimuliakan oleh Allah. Kan ada diskusinya kan, ketika sudah sampai nanti ke situ, apa yang keluar di mulut sebelahnya aku yang pandu, apa yang kau gerakkan tanganmu aku semua yang pandu, kakimu aku semua yang pandu, apa yang kau dengar semuanya itu adalah bagian dari keterlibatan aku mendengar, memperdengarkan kamu. Ada kan diskusinya itu. Mari kita, ya, terutama kita yang umur segini ya Pak, sudah umuran 60-an. Saya ini selalu merasa muda padahal sudah masuk 60. Umuran 60-an, mari kita coba perbanyak. Gunakan 3 hari ini untuk bagaimana minta doa, memperbanyak kajian-kajian, minta doa, kemudian bisa dilanjutkan amalan-amalan itu di luar bulan suci Ramadan, dan kita menggenggam predikat la'allakum tattaqun sebagai tanda keselamatan, tiket untuk merebut keselamatan di dunia wal akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.